Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jumpa kembali dengan Bro Ode di sini. Pembahasan kita masih sama, masih tentang seputar asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatik. Saya awali video ini dengan pengharapan yang baik. Mudah-mudahan yang masih sakit, yang belum bisa beraktivitas, segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa segera beraktivitas normal seperti biasa, terutama untuk para pejuang-pejuang rezeki, untuk keluarga dan orang-orang yang dicintai. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba share lagi beberapa hal yang kami harapkan mudah-mudahan bisa menghadirkan manfaat kepada teman-teman sekalian yang masih mengalami asam lambung. Dan tentu kami juga menyampaikan di awal bahwa ini adalah berdasarkan pengalaman kami. Kami merekomendasikan untuk lebih awal, langkah awal yang harus kita lakukan adalah berkonsultasi kepada yang lebih berpengalaman dan lebih berpemahaman seperti dokter dan juga yang lain yang memiliki background ilmu yang bisa memungkinkan kita keluar dari masalah asam lambung ini. Jadi video-video ini adalah hanya sebatas motivasi atau hal-hal yang bersifat teknis yang bisa kita lakukan sendiri, tetapi kembali lagi jika teman-teman merasa ragu, sebaiknya memang konsultasi kepada dokter. Kita hanya share mengenai pengalaman kita yang kita lakukan dan kita bisa keluar dari jeratan asam lambung tersebut. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai cara atau tips untuk keluar dari sensasi tentu yang kami lakukan waktu kami sedang mengalami asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatik. Jadi ini adalah pengalaman saya, tapi perlu juga saya mengantarkan kita semua kepada pemikiran bahwa setiap orang memiliki preferensi yang berbeda-beda. Mungkin saja tips ini cocok untuk saya dan belum tentu cocok untuk yang lain. Karena kita tahu bahwa asam lambung ini aneh ya. Tetapi daripada semua itu, kita harus memahami juga lebih awal bahwa proses-proses penyembuhan yang kita lakukan bukanlah proses yang instan, 1-2 hari, 1 bulan, 2 bulan. Tetapi ini adalah proses kontinuitas yang berkelanjutan sehingga konsistensi dan disiplin kita sangat dibutuhkan untuk bisa keluar daripada masalah ini. Jadi sabarnya dipertebal. Nah, teman-teman, sebelum saya ke tipsnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai 2 hal yang harus kita pahami di awal. Bahwa masalah lambung ini atau disebut juga dengan dispepsia. Ini juga saya sudah jelaskan sebenarnya di video saya sebelumnya, tetapi karena masih banyak pertanyaan, saya coba jelaskan di sini. Jadi ada 2 macam masalah lambung, yaitu dispepsia organik dan juga dispepsia fungsional. Dispepsia organik adalah dispepsia atau masalah lambung di mana organ lambung kita mengalami masalah seperti tukak lambung, iritasi lambung, dan juga luka lambung. Kemudian untuk yang dispepsia atau masalah lambung fungsional, yaitu di mana lambung kita organnya baik-baik saja, tidak mengalami luka, tidak mengalami iritasi, dan tidak mengalami tukak. Tetapi masalahnya ada pada fungsinya, sehingga ada case yang berbeda. Mungkin kita pernah alami, pernah kita dapatkan atau pernah kita mengetahui bahwa misalnya ada 2 orang yang sama-sama mengidap asam lambung. Mereka sama-sama penderita asam lambung. Tetapi ketika si A makan makanan yang berbahan pedis atau yang mengandung asam, kecut atau kafein, tiba-tiba dia merasakan perih di perutnya. Sementara si B ketika dia mengkonsumsi hal yang dikonsumsi oleh si A tadi, dia tidak merasakan apa-apa. Di sini ciri yang harus kita tahu antara dispepsia organik dan juga dispepsia fungsional. Yang fungsional tidak merasakan apa-apa karena organnya tidak mengalami cedera, tidak mengalami iritasi, tidak mengalami luka.
sehingga dia tidak merasakan apa-apa ketika dia makan makanan yang pedis, yang kecut, dan kafein dan lain-lain yang jadi pantangan asam lambung. Sementara yang organik, karena organnya luka, ketika terpapar oleh bahan-bahan yang pedis tadi, maka dia akan merasakan perih di perutnya dan gejala-gejala yang lain. Itu perbedaannya yang harus kita pahami, sehingga dari dua hal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau yang organik sebaiknya dikurang-kurangi dulu atau dijauhi dulu makanan-makanan yang jadi pantangan. Yang fungsional juga seperti itu ya, dijauhi dulu yang pantangan-pantangan tersebut. Kemudian olahraga dijaga, kalau sudah bisa jalan-jalan pelan-pelan saja. Kemudian selanjutnya teman-teman yang harus dihindari juga untuk supaya mengantisipasi reflux asam lambung, dia naik ke atas asam lambungnya, itu biasakan setelah makan jangan langsung rebahan. Jadi tunggu setelah makanan diproses dulu baru rebahan ya. Memang agak sulit, kalau saya dulu saya hanya bersandar saja seperti ini, bersandar di tembok, susun bantal di belakang, kemudian kadang juga saya tertidur, tidurnya sandar seperti itu. Nah itu dia yang saya share lebih awal, mungkin lebih ke fisik. Sekarang kita beralih ke psikologi, mental kita yang sering panik, yang sering gemetar, was-was. Untuk mengantisipasi hal ini, saya ada analogi, ada contoh. Ini mudah-mudahan teman-teman gampang untuk memahaminya karena kemungkinan agak ribet saya jelaskan. Jadi ketika kita asam lambung, kita terjebak di dalam lingkaran asam lambung tersebut. Artinya kita sedang mengalami asam lambung. Kita ingin sehat memang, tapi kondisi kita pada saat itu belum sehat. Kita masih dalam lingkaran asam lambung. Kita tidak punya pilihan lain. Lingkarannya masih mengurung kita, lingkaran asam lambung tersebut. Nah, saya contohkan, saya analogikan seperti ini. Misalnya, lingkaran asam lambung tadi saya ibaratkan seperti ruangan. Sebuah ruangan. Jadi dianalogikan sendiri saja, sebuah ruangan di mana kita berada di ruangan tersebut. Dan asam lambungnya ini atau sensasi-sensasi ini saya ibaratkan dengan gangguan-gangguan yang ada di ruangan ini. Misalnya gangguan makhluk halus atau gangguan setan atau apa, karena mungkin kita sudah terjebak di dalam ruangan tersebut. Sama-sama sudah terjebak dalam lingkaran asam lambung. Jadi analoginya seperti itu. Nah, ketika kita asam lambung, kita sudah dalam lingkaran asam lambung, sensasi itu bisa datang kapanpun. Jadi, kadang kita lagi makan, lagi tidur, pokoknya dia hadir kapanpun. Sama juga dengan di lingkaran ruangan ini, makhluk halus atau setan yang kita takuti tadi itu bisa muncul kapanpun. Oke, sampai di situ dipahami. Nah, kita sudah men-set pemikiran kita bahwa keadaan ini atau kondisi ini, sensasi dan juga setan ini bisa muncul kapan saja. Itu sudah tertanam memang ketika kita mengalami asam lambung. Ketika kita sudah berada di ruangan ini. Contohnya seperti itu. Jadi pemikiran itu sudah ada memang di kepala kita. Nah, untuk bisa membuat kita lebih tenang, maka kita harus menciptakan sebuah pemikiran. Karena jika kita memelihara pemikiran bahwa kita akan mengalami sensasi, atau di sini pemikiran bahwa kita akan didatangi oleh makhluk halus terus-menerus, pemikiran itu saja, maka kita akan semakin panik, kita akan semakin gelisah ketika sensasi itu atau ketika hantu itu datang. Kita akan lebih panik, kita akan gemetar, dan juga kita akan buyar pemikirannya, kita tidak fokus dan lain-lain. Itu saya sering merasakan hal itu. Saya yakin teman-teman juga memahami perasaan tersebut. Nah, bagaimana mengantisipasi pemikiran-pemikiran ini? Kita harus sadar bahwa kita sudah terjebak dalam lingkaran asam lambung, kita sudah terjebak di dalam sebuah ruangan yang angker. Maka untuk menciptakan ketenangan, bagaimana caranya? Kita set pikiran kita bahwa saya siap dengan segala kemungkinan. Saya tidak memanggil sensasi, saya tidak memanggil setan itu, saya tidak memanggil hantu itu, saya tidak memanggil makhluk halus itu. Tetapi jika dia datang, insya Allah saya tidak takut.
Kita latih pemikiran ini pelan-pelan, sehingga ketika kondisi sensasi itu muncul atau setan itu muncul, kita tidak berjuang untuk menghindarkan diri kita. Kita tidak berjuang untuk lepas dari situ. Karena ketika kita tidak lepas, ketika kita tidak bisa lepas, maka kegelisahan, was-was, dan kepanikan akan semakin menjadi-jadi. Jadi, poinnya adalah kita siapkan mental kita, siapkan pemikiran kita kepada kondisi tersebut. Dan ketika kondisi tersebut terjadi, kita hanya cukup duduk bertahan, menguatkan iman kita, menguatkan kepercayaan kita bahwa itu hanyalah sensasi. Inilah langkah rasional kita, langkah pemikiran-pemikiran kita untuk bisa terlepas daripada sensasi-sensasi yang sering menggoda kita. Nah, mudah-mudahan penjelasan singkat yang saya berikan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Jika belum dipahami, bisa diperdalam di kolom komentar. Sampai jumpa, dan sebelum saya tutup, saya akhiri juga dengan pengharapan baik seperti di awal tadi, bahwa mudah-mudahan yang sakit segera diberi kesembuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa di video selanjutnya.